Shalom semuanya, senang kembali dalam program Living in Wisdom. Kita bertemu untuk belajar lebih dalam lagi tentang topik-topik akhir zaman, dan kita masih melanjutkan seri soal dua saksi Allah ya. Karena masih ada beberapa dari Wahyu 11 tentang dua saksi Allah yang ingin saya bagikan kepada saudara. Kita sudah belajar kemarin tentang siapa dua saksi Allah itu ya. Terus juga saya sudah menafsirkannya, posisi dua saksi Allah itu di mana dalam masa tribulasi ya. Dan kita juga sudah belajar juga bahwa dua saksi Allah yang saya tafsirkan itu adalah gereja atau orang percaya pada waktunya nanti akan dikalahkan, bahasa Alkitab dibunuh oleh binatang, oleh antikristus. Itu berarti gereja secara organisasi, gereja secara komunitas orang percaya sebagai komunitas kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu one day nanti akan dikalahkan oleh antikristus, bukan karena apa hal-hal yang aneh-aneh, tapi memang kalau kita baca dalam Wahyu 11 Tuhan izinkan. Dan sebelum itu gereja orang percaya akan mengalami masa pelayanan yang dahsyat, penginjilan akhir zaman ya, di mana mereka akan melayani penuh kuasa dan seterusnya. Dan orang-orang yang berniat jahat kepada mereka tidak bisa, karena ada kurun waktu tertentu yang Alkitab kitab Wahyu 11 mengatakan 3,5 tahun. Semua hal-hal yang ingin menjahati mereka itu tidak bisa menyentuh mereka, dalam hal ini gereja Tuhan atau dua saksi Allah. Dan hari ini saya akan melanjutkan pendalaman soal dua saksi Allah. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan bisa menyiapkan diri sekitar 30-an menit kita belajar tentang episode atau seri berikutnya dari dua saksi Allah ini. Ya, seri ke-6 dari dua saksi Allah, Bapak Ibu ya. Kita coba melanjutkan ayat pembacaan kita ya. Di seri pertama sampai seri kelima, Bapak Ibu saya berharap untuk mengikuti terlebih dahulu, karena siapa tahu saja ada Bapak Ibu yang baru mengikuti atau baru menjadi member dari The Warriors channel YouTube kita ini, dan jangan langsung nonton yang seri ke-6 ini, tapi ikuti dulu seri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, baru seri ke-6 ini. Ada baik juga untuk mengikuti dulu seminar akhir zaman saya tentang akhir zaman di bulan Juli kalau tidak salah, tentang dua saksi Allah. Ya, Bapak Ibu bisa dengarkan dulu materi seminar itu dan baru diikuti seri pertama sampai seri kelimanya. Kalau sudah selesai semuanya, baru kita masuk dalam seri ke-6 ini. Supaya urutan sistematikanya, di mana saya membuat materi ini, mengeksposisinya dari ayat per ayat ya, di Wahyu 11 ini bisa ngeflow-nya dapat gitu ya. Pemahamannya dapat. Kita coba di seri ke-6 ini baca Wahyu 11 ayat 9 sampai dengan ke-11 ya, kurang angka 1. Coba saya edit dulu Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, sebentar Saudara. Oke, saya tambahkan dulu di sini 11. Oke ya. Sebentar. Oke, ya. Kita baca ya, Wahyu 11 ayat 9 sampai 11. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirimkan hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Kekasih Tuhan, saya sudah bahas ini di materi episode kelima ya, khususnya tentang kematian dua saksi Allah ini. Kematian atau kekalahan dua saksi Allah, yang saya tafsirkan dua saksi Allah itu bukannya Musa, bukannya Elia, bukan juga Henok dan Elia, tapi adalah orang percaya yang berasal dari kelompok Israel, punya DNA atau darah Israel, keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub.
dan juga orang-orang percaya atau gereja yang berasal dari Gentile atau orang-orang kafir, orang-orang tak bersunat, bangsa non-Israel gitu ya. Ayat-ayatnya, argumentasi saya Bapak bisa ikuti ya di episode-episode sebelumnya. Gereja ada masanya nanti dikalahkan oleh binatang itu, dan Alkitab kita katakan dalam Wahyu 11, 3,5 hari lamanya mayat mereka tidak boleh dikuburkan, dijadikan tontonan ya, di mana akhirnya penduduk dunia bersuka cita atas kematian mereka ya. Bahkan bahasa Wahyu begitu sangat penuh kiasan yang merendahkan, karena dalam bahasa Wahyu terjemahan Ela ini, bangsa-bangsa saling mengirimkan hadiah. Karena kedua nabi tentunya saya juga sudah tafsirkan kenapa itu nabi. Nabi adalah pembawa nubuat, dan dua saksi Allah memang diperintahkan Tuhan untuk bernubuat selama 1260 hari, yang notabene 3,5 tahun ya. Karena pelayanan dua saksi Allah atau gereja di akhir zaman itu begitu menjadi siksaan bagi orang-orang dunia. Gereja akan penuh kuasa, gereja akan berani memperkatakan kebenaran yang notabene akan melukai perasaan, melukai orang-orang dunia ya. Karena tentu ketika firman disampaikan, itu akan menampar dosa yang dinikmati oleh orang-orang dunia. Dan ketika mereka berniat jahat gitu ya, kepada gereja secara komunitas, secara organisasi, mereka tidak bisa punya kuasa. Karena semua yang diniati jahat oleh mereka kepada gereja Tuhan nanti, dua saksi Allah di akhir zaman, akan kembali kepada mereka. Dan saya sudah jelaskan juga di episode kemarin, 3,5 hari itu maksudnya apa ya. Bapak Ibu bisa ikuti bahwa kalau kita merunut pada nubuatan Daniel ya, 3,5 hari itu bisa juga dipahami sebagai 3,5 tahun. Makanya saya mengatakan bahwa setelah gereja dikalahkan oleh antikristus, 3,5 tahun berikutnya ya, itu adalah masa berkuasanya antikristus atas dunia, di mana tidak ada lagi yang bisa menandingi antikristus, karena selama 3,5 tahun awal ada gereja yang masih membuat antikristus tidak bisa bergerak leluasa. Gereja itu masih menahan, gereja itu masih punya power ya. Antikristus berusaha melawan gereja di 3,5 tahun awal tribulasi itu tidak pernah punya kuasa, karena gereja di 3,5 tahun awal tribulasi itu benar-benar diproteksi oleh Tuhan. Tapi setelah mati, setelah kalah, Tuhan izinkan gereja dikalahkan binatang antikristus nggak ada lawan lagi ya. Nah, 3,5 tahun itulah yang saya tafsirkan berasal dari Wahyu 11 ini, merujuk pada juga nubuatan Daniel soal angka itu ya. 3,5, 2 masa, 1 masa, setengah masa, terus juga 1260 hari ya, 42 bulan. Itu kan bahasa-bahasa yang hanya bisa kita temukan, angka-angka yang hanya bisa kita temukan di kitab Wahyu kalau Perjanjian Baru, dan juga kitab Daniel di Perjanjian Lama, yang notabene dua-duanya bicara mengenai nubuatan akhir zaman. Jadi setelah gereja dikalahkan 3,5 hari dalam bahasa Wahyu, tapi saya menghubungkannya dengan nubuat Daniel, saya berkata 3,5 tahun kemudian ya, gereja akan memiliki kehidupan kembali. Ada roh Allah yang masuk kepada gereja, kepada orang-orang percaya, dan mereka dibangkitkan, dan itu membuat orang-orang yang melihat menjadi sangat takut. Nah, 3,5 hari setelah kematian dua saksi Allah, mereka dibangkitkan oleh Allah. Itu bahasa Wahyu, tafsiran saya. Bapak Ibu ikuti penjelasan saya sebelumnya. 3,5 di episode sebelumnya maksud saya. 3,5 tahun kemudian, setelah gereja dikalahkan oleh antikristus, gereja akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kita akan belajar fakta ya, fakta dari Alkitab. Nah, ketika dua saksi Allah dibangkitkan, nah, kebangkitan mereka dari kematian ada dalam konteks akhir zaman. Kita harus selalu bertanya, kita harus selalu mengkritisi ketika kita menemukan fakta-fakta di Alkitab. Bicara soal dua saksi Allah, bahasa kitab Wahyu terjemahan LAI, 3,5 hari kemudian setelah kematiannya, dua saksi Allah dimasuki oleh roh kehidupan dari Allah dan mereka bangkit.
Nah, kitab Wahyu bicara mengenai akhir zaman. Tentu kebangkitan dua saksi Allah ini, kebangkitan gereja, itu bicara mengenai konteks akhir zaman. Dan kalau kita membaca nanti ya dari kitab Wahyu dan dihubungkan juga dengan ayat-ayat lain, saya mendapatkan kunci atau benang merah yang bisa menghubungkan ayat-ayat yang bicara soal kebangkitan ini, yakni kata awan. Ya, coba perhatikan baik-baik. Kita baca lagi Wahyu 11 ayat yang ke-11. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ya. Ini kurang, saya kembali tambahkan lagi ya. Saya minta maaf banyak yang saya kurang ya, karena di minggu ini saya cukup mepet sekali waktunya karena harus menjaga orang tua yang lagi dirawat di rumah sakit, jadi waktunya sangat mepet, sehingga kalau ada skip satu angka, satu kata, satu huruf, mohon dimaklumkan. Tapi saya pasti koreksi kalau saya sudah membacanya lagi ya, karena ini materi-materi yang saya buat sendiri, jadi tentu ada dalam pikiran saya. Ya, Wahyu 11 ayat 11 sampai 12, ayat 12-nya, dan orang-orang itu ya, mereka orang dunia yang menjadi sangat takut karena melihat dua saksi Allah ini bangkit, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka. Jadi suara ini didengar oleh orang-orang dunia. Ya, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Perhatikan ada kata yang saya kasih warna kuning, awan. Saya bilang perhatikan kata awan. Kata awan itu menjadi kunci kita mengerti tentang kebangkitan dua saksi Allah ini. Jadi dua saksi Allah ini setelah dimasuki oleh roh kehidupan yang datang dari Allah, mereka bangkit. Dan bukan cuma bangkit, tapi mereka juga naik ke surga. Karena seluruh orang-orang yang tinggal di bumi yang masih hidup mendengarkan ada suara dari surga berkata, naiklah kemari. Dan gereja, dua saksi Allah, orang-orang percaya yang sudah dikalahkan, bahasa kitab Wahyu vulgar, sudah dibunuh oleh antikristus, bangkit. Dan gereja itu naik ke awan-awan, ya, naik ke surga, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ya, kita tidak bisa menafsirkan disaksikan ini literal atau ada sesuatu. Sehingga orang-orang dunia tahu paling tidak bahwa orang-orang percaya yang sudah mati, gereja yang sudah mati, dua saksi Allah yang sudah dibunuh itu bangkit. Ya, karena faktanya jelas disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Bapak Ibu bukan saja bangkit, mereka juga jelas dikatakan tadi dalam Wahyu 11 ayat 11 sampai 12 dikatakan naik ke surga. Kenapa? Sebab kalau bicara cuma bangkit saja, ada peristiwa juga kebangkitan dari orang-orang kudusnya Tuhan ketika kematian Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 52 sampai 53 berkata demikian. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi di masa lalu, ya karena bicara mengenai kebangkitan dua saksi Allah ini kan bicara mengenai future, masa depan yang belum terjadi hari ini. Di masa lalu, Alkitab mencatat sudah terjadi peristiwa kebangkitan orang-orang kudus ketika Yesus mati. Ya, ketika Yesus bangkit, ya, mereka itu keluar dari kubur, ya, dan masuk ke kota kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ketika Yesus mati itu kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan setelah Yesus bangkit, mereka itu keluar dari kuburan itu dan masuk ke kota-kota kudus. Dalam hal ini Yerusalem, menampakkan diri mereka dalam kebangkitannya. Tapi mereka tidak dikatakan naik ke surga. Banyak orang yang di Alkitab dikatakan bangkit, ya. Ada Lazarus, ada di Perjanjian Lama, ada seorang anak muda yang dibangkitkan oleh Nabi Elia, ya. Jadi ada banyak peristiwa kebangkitan, ya, yang dicatat oleh Alkitab. Tapi mereka cuma dikatakan bangkit dari kematian, tapi tidak naik ke surga. Yang bangkit lalu naik ke surga dalam Alkitab cuma 2 kasus, yakni Yesus yang bangkit kemudian naik ke surga setelah 40 hari bangkit dari kematian. Kemudian 2 saksi Allah ini
yang setelah mati 3,5 hari kata kitab Wahyu, saya tafsirkan menurut nubuatan kitab Daniel 3,5 tahun kemudian, dua saksi Allah ini bangkit, dan bukan cuma bangkit tapi juga naik ke surga. Jadi di Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu ada banyak peristiwa kebangkitan yang terjadi, ada banyak mujizat yang membuat orang mati bangkit. Tapi mereka bangkit untuk hidup lagi. Tidak dikatakan di Alkitab mereka naik ke surga setelah bangkit. Di Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu yang dikatakan bangkit dari kematian terus naik ke surga cuma Yesus, karena Alkitab mengatakan dialah yang sulung, ya. Sehingga dia memang harus bangkit untuk mendahului semua orang percaya yang percaya kepada kebangkitannya. Dia harus naik ke surga, mendahului, menyiapkan tempat bagi orang-orang percaya yang nantinya dibawanya juga ke surga. Nah, di dalam kitab Wahyu ada dua saksi Allah, dua kelompok orang percaya, dua kelompok gereja, yakni orang percaya atau gereja yang berasal dari bangsa Israel dan bangsa non-Israel, yang bukan cuma bangkit setelah dibunuh oleh antikristus, tapi juga naik ke surga. Nah, perhatikan ini, saudara. Kita baca sekarang ini ayat yang di luar kitab Wahyu, yang ada hubungannya karena saya ketemu benang merahnya, ada kata kuncinya yakni awan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Bapak Ibu yang sudah terbiasa mendengarkan saya tentu tahu ini ayat bicara soal rapture. Kita baca ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah ayat yang strong, yang kuat, yang bicara soal kebangkitan orang mati, juga diubahkannya orang percaya, kemudian naik ke surga, menyongsong Tuhan di awan-awan. Perhatikan yang saya kasih warna merah muda. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah peristiwa rapture, di mana kata Paulus, Rasul Tuhan ini, kebangkitan orang mati itu akan mendahului mereka yang masih hidup, yang nanti sama-sama diubahkan, memperoleh tubuh yang baru, dan baru dibawa ke angkasa, menyongsong Tuhan dengan awan-awan. Atau dalam awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Maafkan saya, saudara. Jadi, saudara, apa yang saya baca di Wahyu 11 ayat 11-12, di mana bicara dua saksi Allah itu nanti diberikan roh kehidupan, kemudian bangkit dan naik ke surga di dalam awan. Saya teringat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus juga bangkit, naik ke surga dalam awan. Makanya saya ketemu kata kunci yakni awan. Kemudian juga kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 4, saudara, bahwa rapture itu ya bicara mengenai kebangkitan orang mati dan diangkatnya orang mati dan juga orang yang masih hidup yang percaya kepada Yesus ke angkasa, itu juga dalam awan. Maka karena saya ketemu satu kata yakni kata awan, saudara, maka saya menghubungkan ketiga peristiwa di ayat-ayat yang saya singkapkan tadi, ini pasti ada kaitannya. Karena dalam peristiwa-peristiwa lain di Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang similar, tidak ada yang sama dengan yang saya sebutkan tadi. Dengan kata kunci awan tadi. Jadi menarik, saudara. Yesus pun naik ke surga dengan awan. Ada kesamaan, ada kemiripan. Yesus naik ke surga dengan awan, dua saksi Allah naik ke surga juga dalam awan, dan nubuatan soal rapture itu juga orang-orang yang mati dalam Tuhan dan orang-orang yang hidup dalam Tuhan setelah memperoleh tubuh kebangkitan yang baru, tubuh yang diubahkan, tubuh yang kekal, mereka juga naik menyongsong Tuhan di angkasa dalam awan. Ada kesamaan dengan awan. Apakah ini rapture? Ya. Apakah yang kita baca di Wahyu 11 dengan perikop dua saksi Allah itu di ayat 11 dan 12-nya adalah rapture? Dulu saya sebagai seorang yang mengajarkan tentang eskatologi, doktrin akhir zaman, cukup kesulitan
membaca atau menemukan kapan itu rapture yang ada di kitab Wahyu. Sempat bertanya dalam hati, kok di Tesalonika jelas ada rapture, di Korintus jelas ada rapture. Padahal Tesalonika dan Korintus itu tidak bicara spesifik soal akhir zaman. Ya. Tidak spesifik bicara khusus tentang akhir zaman. Di Perjanjian Baru yang spesifik kitabnya ngomongin akhir zaman kan di kitab Wahyu. Tapi kok nggak ada rapture di situ? Nggak ada indikasi yang sangat vulgar tentang rapture. Makanya kalau Bapak Ibu sudah mengikuti saya cukup lama, saya menerka-nerka, saya menafsirkan jangan-jangan rapture itu terjadi ketika pembukaan materai kedua. Ketika damai sejahtera diambil di atas bumi ini. Sehingga damai sejahtera nggak ada. Saya teringat, damai sejahtera itu diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera bagimu. Tuhan tidak pernah memberikan damai sejahtera kepada orang yang bukan muridnya. Nggak ada indikasi itu dalam kitab Injil. Apakah ketika damai sejahtera diambil, damai sejahtera itu milik murid-murid, berarti murid-murid orang percaya diambil juga dari bumi ini. Oh, jangan-jangan rapture itu terjadi di pembukaan materai kedua. Itu tafsiran saya sebelumnya. Apakah saya tidak pernah membaca dua saksi Allah ini mengalami pengangkatan ke surga? Saya baca. Cuma dulu saya memahaminya dua saksi Allah itu adalah Elia dan Musa. Atau ya Elia dan Henok, tergantung posisi Bapak Ibu. Kalau ngomongin mujizat yang dilakukan oleh dua saksi Allah, kita condong itu Musa dan Elia. Tapi kalau kita berkata bahwa Musa sudah mati, nggak mungkin dia bangkit terus mati lagi karena dibunuh sama antikristus kan. Maka dua tokoh yang tidak pernah mengalami kematian di Alkitab cuma Elia dan Henok. Maka ada kelompok Kristen termasuk saya dulu mengatakan bahwa dua saksi Allah tuh Elia dan Henok. Saya tidak pernah terbuka, saya tidak pernah tergoda, meskipun saya pernah membaca dan mendengar, untuk mendalami dua saksi Allah itu adalah orang percaya. Baru setelah saya mendalami lagi, bertanya kepada Tuhan, terus Tuhan singkapkan. Ya tentu aja ya, bukan saja Tuhan bicara kepada saya, tapi Tuhan gerakan saya untuk mendalami lewat pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan lain. Ya, jujur saja saya disingkapkan lewat pengajaran hamba-hamba Tuhan lain yang saya bisa dapatkan di YouTube. Terus saya berdoa, saya dalami, saya merendahkan diri. Karena saya sudah punya tafsir tadi, itu Elia dan Henok. Dua saksi Allah itu Elia dan Henok. Kalau kita masih terus kekeh itu Elia dan Henok, maka dua saksi Allah dengan tafsiran itu adalah gereja ya, yang berasal dari orang Israel dan juga non-Israel, tidak akan bisa ketemu, tidak akan bisa keterima. Maka saya selalu bilang kalau mau mendalami lagi atau saya lagi mau mendengarkan pengajaran hamba Tuhan lainnya, Tuhan, aku mau buang dulu, aku mau terima dulu. Nanti ketika menjadi gemuruh di hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar kepadamu. Singkapkan mana yang benar. Ketika saya merendahkan hati, membuang semua pemahaman saya yang sudah ada di otak saya yang belasan tahun tentang dua saksi Allah ini, saya tanggalkan, saya kira ketemu. Iya, dua saksi Allah bukan Elia dan Henok. Kenapa bukan Elia dan Henok? Kenapa bukan Musa dan Elia? Sudah saya bagikan, saudara, ya di episode-episode sebelumnya. Bapak Ibu tinggal lihat lagi. Maka saya berharap kalau Bapak Ibu mempercayai saya sebagai guru dan menganggap pengajaran saya benar, ya Bapak Ibu jangan goyang lagi. Ya, saya sudah bagikan itu, ya. Berikut ayatnya dan juga tafsiran saya, ya. Kecuali Bapak Ibu tidak mempercayai saya sebagai guru atau tafsiran saya, kalau tidak anggap benar, ya silakan. Karena kita kan berhak untuk berbeda pendapat gitu ya. Nah, bagi saya, ya karena saya memahami dua saksi Allah itu sekarang bukan cuma dua orang, tapi dua kelompok orang, orang-orang percaya, gereja Tuhan, maka ketika dua saksi Allah itu naik ke awan-awan, naik ke surga dengan awan-awan, maka karena dua saksi Allah itu gereja orang percaya, tidak susah untuk saya menerima bahwa inilah waktunya rapture. Jadi paling jelas itu soal rapture di kitab Wahyu ya di dalam konteks dua saksi Allah. Ya. Di kitab Wahyu di ayat-ayat lain itu hanya tersirat seperti saya bilang tadi soal dua materai, penunggang merah dengan kuda warna merah, Bapak Ibu bisa baca ya. Mengambil damai sejahtera di bumi itu saya tafsirkan dulu adalah dua saksi Allah atau gereja yang mengalami rapture. Jadi gereja bagi saya dulu menafsirkannya
Gereja akan mengalami rapture sebelum tribulasi, sebelum kemunculan antikristus. Tapi sekarang saya dengan jelas berkata kepada saudara, dengan berani berkata kepada saudara, saya sangat yakin bahwa rapture itu dihubungkan dengan cerita tentang dua saksi Allah. Bahwa dua saksi Allah itu bangkit setelah 3,5 hari setelah kematian mereka. Nah, kata hari ya, itu bisa juga dalam bahasa Ibrani menurut nubuatan Daniel ya, yang sudah saya kupas panjang lebar di episode sebelumnya, itu juga bisa ditafsirkan tahun. Karena kata hari di situ itu bicara mengenai a period of 7, periode 7 ya. Itu bisa bicara mengenai minggu, 7 hari dalam seminggu, tapi juga banyak ditafsirkan sebagai tahun ya. Jadi kalau dua saksi Allah itu, tafsiran saya menurut nubuatan Daniel itu 3,5 tahun terjadinya setelah kematian mereka, setelah mereka dikalahkan, setelah gereja dikalahkan antikristus, maka 3,5 pelayanan mereka dengan 3,5 tahun kemudian setelah mereka mati dan bangkit, itu 7 tahun. Periode yang menurut kitab Daniel adalah periode 1x7 masa terakhir, di mana raja ya, yang dalam hal ini antikristus itu berkuasa atas dunia. So, dua saksi Allah yang saya tafsirkan sekarang adalah gereja yang berasal dari orang Israel dan non-Israel, itu akan bangkit dan naik ke surga. Berarti, clear, ya, saya yakin sekali bahwa gereja akan mengalami rapture. Tapi gereja harus masuk tribulasi terlebih dahulu. Sebab dua saksi Allah jelas-jelas itu hidup dalam periode berkuasanya antikristus. Jadi rapture dari cerita tentang dua saksi Allah di Wahyu 11 terjadi di akhir 7 tahun tribulasi. Rapture terakhir setelah 7 tahun pemerintahan antikristus itu terjadi. Masa yang disebut tribulasi oleh terjemahan King James Version, yang dalam terjemahan LAI disebut sebagai suatu masa di mana penderitaan, sengsara yang dialami atas seluruh manusia di bumi ini itu paling kerasnya, paling beratnya, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Orang-orang di bumi yang tidak percaya kepada Tuhan itu akan mengalami murka Tuhan selama 7 tahun. Makanya disebut tribulasi. Sedangkan orang percaya di 3,5 tahun awal, meskipun hidup di bumi ini, tapi tidak akan mengalami penghukuman Tuhan. Kalau kau mendengarkan tafsiran saya di episode-episode sebelumnya, misalnya saya tinggal di Alam Sutra di wilayah Serpong, terus terjadi batu meteor besar jatuh di sekitar Alam Sutra, teorinya saya dan seluruh penduduk Alam Sutra akan mati. Kalau kita menganggap bahwa meteor itu hukuman Tuhan atas manusia, teorinya semua yang di Alam Sutra di Serpong akan mati. Tapi kalau bicara mengenai kitab Wahyu, saya yang orang percaya, sebelum Tuhan nanti menghukum dunia, termasuk dengan jatuhnya meteor ke Alam Sutra, ke wilayah Serpong, saya ini oleh malaikat Tuhan ditandai dengan tanda materainya Tuhan. Sehingga ketika penghukuman Tuhan terjadi, saya ambil contoh tadi, ada meteor jatuh di wilayah Serpong dan di wilayah Alam Sutra tempat saya tinggal, itu yang lainnya yang tidak punya tanda materai Tuhan akan mati, sedangkan saya akan terproteksi dengan cara yang aneh pokoknya nanti. Saya akan selamat dari malapetaka itu. Sebab penghukuman Tuhan tidak mungkin terjadi pada kita. Ayat-ayatnya sudah saya singkapkan banyak ketika bicara mengenai tribulasi. Ya, Bapak Ibu tinggal perhatikan lagi episode-episode sebelumnya. Ya, tapi meskipun saya dan orang-orang percaya lain yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami penghukuman Tuhan, karena janji Tuhan tidak akan menghukum orang percaya, tapi saya mengalami penderitaan juga. Dari mana? Ya, saya mengalami penderitaan dari antikristus. Ya, Bapak Ibu, coba dengarkan seminar saya soal tribulasi yang saya bagikan di minggu lalu di hari Rabu. Ya, Bapak Ibu dengerin itu ya, soal tribulasi. Saya clear, jelas. Ya, bagi saya semua tentang akhir zaman itu sudah terang benderang. Ya. Nah, makanya disebut zaman penderitaan. Orang yang tidak percaya
dihukum Tuhan, orang yang percaya mengalami aniaya dan penderitaan dari antikristus yang memang memusuhi gereja. Jadi baik orang percaya maupun orang tidak percaya, bicara di 7 tahun pemerintahan antikristus, itu masing-masing mengalami tribulasi, mengalami penderitaan. Ya. Cuma berbeda. Yang satu menderita karena dihukum Tuhan, yang satu menderita karena menjaga imannya, sehingga akhirnya dimusuhi oleh antikristus yang menjadi penguasa dunia di akhir zaman nanti. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi itulah materi saya hari ini tentang dua saksi Allah. Paling tinggal 1 atau 2 episode lagi yang saya tergelitik untuk mendalami di ayat-ayat terakhir di kitab Wahyu pasal 11. Ya, saya akan membagikannya di minggu depan. Jadi Bapak Ibu yang semakin jelas ya ketika mendalami dua saksi Allah, monggo dikasih komentar di video ini ya. Dalam video ini kan ada kolom komentar gitu ya. Atau pas live-nya Bapak Ibu bisa kasih komentar juga ya, sehingga saya dapat memahami. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati saudara akibat pengajaran saya ini, karena mungkin pengajaran saya ini merubah apa yang kau pahami selama ini. Karena banyak saya yakin saudara yang tidak memahami sama dengan saya. Kenapa? Karena meskipun saudara sudah menganggap saya guru, tapi pengajaran saya tentang dua saksi Allah ini saja dengan apa yang saya pahami misalnya 3-4 tahun lalu tentang dua saksi Allah udah berbeda. Jadi pasti kalau kau yang mendengarkan saya, kau juga pasti bingung kenapa pasti berubah. Ya bagi saya bisa berubah. Ya, karena saya tadi ya, posisi hari ini merendahkan hati dengan sungguh dan coba bertanya kepada Tuhan, ya apa yang benar tentang akhir zaman. Dan itu saya bagikan kepada saudara, terutama saudara yang menganggap saya guru, makanya saya bagikan hanya di membership, supaya hanya diterima oleh saudara. Ya. Sebab kalau saya share ini ke banyak orang, ya pasti nanti ada problematika, ya perdebatan A, B, C, D, padahal ini adalah tafsir. Ya. Tapi kalau saudara yang mau menganggap saya guru, menganggap saya hamba Tuhan, kalau masih tergelitik ada pertanyaan, monggo nanti di program live streaming di hari Minggu sore. Minta maaf 2 minggu kemarin kita tidak live streaming karena 2 minggu sebelumnya itu ulang tahun The Way yang ke-10. Kemudian minggu kemarin saya benar-benar tidak enak badan. Masih Bapak Ibu dengar tadi saya batuk ya. Ada flu yang cukup berat yang sebenarnya saya tidak kuat untuk berkhotbah, tapi karena saya punya tanggung jawab, saya selesaikan khotbah saya di hari Minggu kemarin ya. Dan saudara nanti bisa bertanya di situ di jam 5:30 setiap minggu sore, supaya Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan dan masih mengganjal itu bisa semakin terang dan akan saya jawab ya. Demikian ya. Dan terus menjadi member. Kalau kau diberkati, kenalkan membership The Warriors kepada teman-teman lainnya ya, teman gerejamu kah, teman kantor buka yang percaya, yang mau belajar soal akhir zaman. Karena memang saya di membership ini video-videonya hanya khusus video-video tentang akhir zaman ya. Dan semoga yang saya bagikan, karena saya potong-potong cuma kurang lebih setengah jam video pengajarannya, itu membuat saudara semakin jelas. Setengah jam didengerin nggak membuat saudara tertidur mestinya gitu ya. Dan saudara bisa semakin memahami gitu ya. Tolong dukung doa terus agar pelayanan ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya minta bantuan saudara untuk mengenalkan membership The Warriors ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang semakin mengerti tentang kebenaran, khususnya apa yang terjadi nanti ya. Demikian, sampai jumpa di setiap Kamis kita ketemu, berarti Kamis mendatang kita ketemu lagi. Kita akan membahas soal dua saksi Allah di episode-episode terakhir ya. Terima kasih buat kebersamaannya, terus semangat dalam Tuhan. God bless you.